kedua di SSB, itu yang paling penting. SSB harus SNI gitu ya. Dia punya fasilitas latihannya. Begitu juga coach-coachnya tentunya. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama gue Lexi di Kick the Ball, channel Lexi Mewi ya. Sorry ya, baru bikin video lagi untuk Kick the Ball. Tapi kali ini kita membahas sesuatu yang simple-simple aja. Terkait apa? Kemarin hasil Indonesia di SEA Games ya, Vietnam 2021-2022 ya. Dimana secara ya Lexi bisa bilang sih sudah cukup maksimal lah ya, kita bisa meraih medali perunggu setelah kita di semifinal gagal menaklukkan Thailand ya. Thailand itu adalah raksasanya Asia Tenggara dari dulu untuk sepak bola memang ya. Tapi kita dapat meraih medali perunggu akhirnya di partai perebutan peringkat ketiga atau perunggu tersebut dengan mengalahkan tetangga sebelah negeri jiran Malaysia ya, dengan skor berapa ya kemarin ya, 2 penalti itu ya, 4-2 apa ya. Setelah kita berhasil memenangkannya dengan drama adu penalti ya. Ya sekali lagi selamat buat timnas Indonesia, selamat buat Coach Sintayong yang sudah berhasil meraih perunggu. Apapun hasilnya itu memang pantas kita dapatkan sih ya, karena memang bisa dibilang lawan-lawan yang kita hadapi terutama Vietnam dan Thailand di SEA Games tersebut memang sedikit lebih baik lah ya. Yang menarik dari SEA Games kemarin itu adalah adanya insiden ya teman-teman, dimana di partai semifinal saat kita melawan Thailand ya, kita kalah 1-0. Itu kalahnya itu bisa dibilang sih cukup tragis karena kita kalahnya tuh di menit-menit terakhir ya. Apalagi ada insiden di sana, pemain kita dihadiahkan 3 kartu merah ya. Ya, 1 karena kartu merah langsung, 2 lagi itu karena akumulasi 2 kartu kuning ya. Kenapa itu terjadi? Karena pemain kita emosi ya, terbawa emosi pada saat ada pemain Malaysia yang memprovokasi pemain kita. Pemain kita itu yang diprovokasi itu Firza Andika ya kalau nggak salah ya. Karena dia habis neckling pemain Thailand yang akan melakukan serangan balik gitu ya. Tacklingnya terus terang memang sedikit agak terlalu keras ya, sehingga diganjar sama wasit dengan kartu merah langsung. Tapi sayangnya itu juga pemain Thailandnya juga salah juga ya. Ada 4 orang langsung mendekati Firza dan memprovokasi gitu. Nah ini yang membuat pemain Indonesia ya biasalah ya, jiwa orang Indonesia terutama ya, begitu ngelihat temannya dibully ya belain teman dulu, masalah benar salah ya belakangan ya. Tapi harusnya nggak perlu dilakukan. Kenapa? Firzanya sendiri sebenarnya digituin juga nggak kenapa-kenapa, dia menuju keluar aja gitu ya. Yang membedakan tapi ada tingkat emosinya. Pemain Thailand emosi tapi tangan mereka di belakang ya. Mereka melakukan provokasi ya, itu kadang-kadang juga by design juga bisa seperti itu. Nah tapi yang membedakan adalah pemain Indonesia emosinya itu berlebihan sampai merangkul ya, si Ricky Kambuaya sampai menekan musuhnya ke bawah gitu, sampai harus dibantu lepaskan oleh Mark Klok kalau nggak salah. Terus siapa lagi, si Rahmat Irianto juga ya, sama melakukan rangkulan juga, terus sedikit menarik lehernya pemain Thailand gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang dianggap sebagai wasit itu bagi wasit itu berlebihan sehingga dihadiah kartu kuning, akumulasi kartu lalu kartu merah gitu ya. Itu salahnya di mana? Menurut teman-teman semua, siapa yang salah tuh? Apakah memang gini ya? Kalau secara skill, Lexi yakin pemain Indonesia tuh nggak kalah. Ya, Lexi kan ngikutin lah dari dulu kecil ya timnas kita seperti apa. Secara skill kita tuh udah sama sebenarnya dengan Thailand, sama dengan Malaysia, Vietnam, Singapura. Itu tuh bisa dibilang sih harusnya tidak ada permasalahan sama skill. Semua tuh udah rata. Kenapa Lexi bilang bisa rata? Karena pemain kita juga sekarang udah banyak main di liga-liga luar ya. Contoh di Korea ada Asnawi di sana, di Eropa juga. Ya walaupun Eropa kecil lah ya. Ada Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman juga gitu ya. Ada yang main di Malaysia juga, Sadil Ramdhani gitu kan. Dan beberapa mungkin pemain kita yang lain, Arhan juga sekarang lagi di Jepang gitu kan.
Ya artinya kualitas kita tidak hanya di lokal lagi sekarang, di Asia Tenggara bahkan Asia. Itu dari skill pemain. Dari postur tubuh juga Indonesia bisa dibilang tuh tinggi-tinggi loh ya, Rahmat Irianto dan lain-lainnya lah. Ya itu bagus-bagus kiper kita. Yang dari dulu tuh kecil-kecil, bisa dibilang kurang punya postur yang baik. Bahkan Endro Katiko dulu kan kecil banget ya teman-teman. Ya, tapi sekarang kita postur secara fisik tuh bisa ngimbangin. Ya bahkan beberapa pemain kita tuh bisa mungkin secara postur bisa main di Eropa gitu ya. Terus apalagi tadi tuh sudah skillnya bagus, fisiknya bagus, endurance ya, ini fisik dengan endurance beda. Fisik tuh maksudnya penampakan fisik, kekuatan ya. Tapi kalau endurance tuh daya tahan. Nah dulu pemain Indonesia tuh cenderung tuh itu ya, begitu main pas akhir-akhir pertandingan biasanya lemas. Sekarang udah enggak ya. Jadi artinya Sintayong nih benar-benar, coach Sintayong benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik ya. Jadi endurance anak-anak terjaga, skillnya bagus, kerja sama timnya ya bisa dibilang juga cukup baik gitu ya. Kelihatan lah kita tuh sering bermain dengan sangat-sangat cantik gitu ya. Cuman kenapa sih sekali lagi kita masih belum bisa maksimal, itulah proses ya. Jadi sekarang ini kita menuju ke arah yang benar. Kalau ada orang-orang di sana yang masih nyalah-nyalahkan pelatih atas kekalahan ini, mending gak usah nonton bola ya. Kita udah bayar pelatih, saya yakin PSSI menunjuk Sintayong dan membayarnya dengan gaji yang sangat mahal karena kita tahu kualitas dari Sintayong. Ya, jadi nggak usah diragukan soal kualitas kepelatihannya. Even yang Lexi tahu sampai ukuran sepatu pemain kegedean aja diurusin sama Sintayong. Jadi Lexi rasa kesalahannya bukan di pelatih. Ini sudah benar, pelatih sudah benar, PSSI sudah menunjuk dengan baik. Sintayong sudah menjalankan tugasnya, pemain juga sudah kelihatan. Sintayong sudah memilih pemain berdasarkan kualifikasi yang baik gitu ya. Jadi tidak ada pemain-pemain yang tidak potensi gitu ya. Semua itu betul-betul melalui evaluasi yang baik ya. Nah, terus kenapa sih kita masih belum bisa berprestasi? Nah, ada yang muncul sekarang ini yang lagi rame ya. Ada beberapa mantan pelatih juga atau sekarang masih melatih, ada komentator, ada orang-orang di luar sana yang komentarin mengenai training center, National Training Center. Kita bikin dong training center, gara-gara mungkin Vietnam bikin training center yang sangat bagus gitu ya. Ya inilah kita orang Indonesia gitu ya. Training center is good ya. Itu sebenarnya bukan suatu ya bukan partnya pemerintah saja ya. Training center ini tuh di Indonesia mungkin berbeda dengan di Eropa, beda dengan di Asia Tenggara lainnya, beda dengan di ekosistem sepak bola kita tuh bisa dibilang beda. Yang penting sekarang ini bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan, bisa ekosistem yang ada saat ini kita benahi. Gak mesti bikin training center yang baru-baru di 5 titik lah katanya, ada yang bilang begitu ya. Terus kalau misalnya gak bisa 5 titik, di 3 titik lah gitu ya. Loh kok kecil banget cita-citanya, kecil banget gitu. Kita itu negara luas ya. Kita butuh training center yang lebih banyak sebenarnya, tapi bukan beban pemerintah. Biarkan pemerintah ngurusin dulu yang sifatnya memang fundamental banget buat pemerintahan. Ya, seperti yang Lexi bilang, ya aktor sepak bola tuh ada 4. Ya, keluarga yang paling dasar, yang kedua SSB, yang ketiga klub sepak bola, yang keempat PSSI atau pemerintah. Ya, kalau pemerintah di sini diwakili PSSI lah, karena PSSI yang ditunjuk, ya. Nah, karena ada 4 ini, training center itu bisa merealisasikan training center itu bisa dari 4 aktor ini. Yang pertama orang tua, bikin training center di rumah lah. Di rumah masing-masing sediakan tempat anak-anak untuk berlatih, minimal untuk bisa latihan juggling. Minimal sediakan bola kaki. Ya, tapi Lexi feeling sih semua anak-anak bola Indonesia harusnya wajib punya bola kaki di rumahnya masing-masing. Itu training center paling kecil.
Jadi kalau teman-teman semua yang di luar sana punya anak yang hobi bola, ya sekolah bola di SSB dan pengen nanti ikutan klub sepak bola dan nantinya pengen jadi pemain bola profesional, cek di gudangnya, cek di kamarnya ada anaknya punya bola nggak? Kalau punya, good. Tapi punyanya tuh bolanya gombos atau bagus. Cek lagi, kalau memang bolanya kempes, pompa bolanya. Kalau kalau bolanya nggak layak pakai, belikan yang baru. Training center itu dimulai dari rumah. Sediakan bola buat anak-anak kita. Jadi kita jangan teriak dulu deh hal-hal yang lebih luar biasa kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan bola anak kita. Anak kita punya sepatu bola yang layak pakai nggak? Bukan mesti mahal loh ya, layak pakai. Nah itu dulu yang harus disiapkan oleh kita. Udah cukup ya, biarkan dia juggling di rumah, keping-kepingan di lahan sempit. Kamar Obama juga bisa dipakai buat keping-kepingan. Gak apa-apa, tembok-tembok kotor dikit gitu ya. Kita dukung anak kita untuk latihan sepak bola dari rumah. Ya itu yang pertama. Yang kedua, training center dari SSB dong. Ngapain bikin training center? Pemain timnas Brazil, pemain timnas Inggris, ya, Itali, Spanyol. Apakah mereka kalau tanding timnas itu mereka ke training center? Mereka udah nggak butuh training lagi, coy. Mereka udah jago. Mereka hanya perlu nyamperin lapangan bola, pinjem punya klub mana atau pakai punya pemerintah. Latihan bola di situ untuk melatih strategi dan lain. Nggak perlu training center. Training center tuh dimulai dari bawah, bukan dari atas. Itu menurut Lexi. Tadi dari rumah udah ya kan. Nah sekarang di SSB. Lexi di IG-nya Lexi itu Lexi follow ya, hampir ya kalau ada yang namanya SSB di seluruh Indonesia tuh Lexi follow. Di channelnya Lexi Mewi, di IG-nya Lexi Mewi. Di satu sisi Lexi pengen tahu gitu, bagaimana sih SSB ini beroperasi. Apa sih bisa yang diberikan oleh SSB untuk kontribusi sepak bola Indonesia. Dan menurut Lexi dari keempat aktor ini ya, SSB ini memiliki peranan yang sangat paling penting. Sorry to say. Ya, jadi kalau orang bilang yang paling penting saat ini yang bisa merubah sepak bola Indonesia adalah PSSI, no. Yang bisa merubah sepak bola Indonesia adalah klub, no. Yang merubah sepak bola adalah training center yang harus dibangun oleh pemerintah, no. Yang bisa merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik adalah SSB melalui training centernya SSB. SSB kalau bahasanya Lexi tanda petik, sebenarnya bahasa planetnya adalah training center. Bener gak? Sekolah sepak bola. Kita kejebak sama istilah sekolahnya. Ya, sekolah. Sehingga seakan-akan kita belajar bola di sana. Bukan. Kita berlatih sepak bola di sana. Belajar sepak bola itu lewat buku bisa, lewat internet bisa, lewat YouTube bisa. Tapi kita ke sekolah sepak bola itu untuk berlatih sepak bola. Berlatih itu train, practice. Jadi training sepak bola yang paling utama itu ada di SSB. Ya kalau guys setuju boleh lah ya, kasih nanti komen dan pendapat seperti apa. Tapi menurut Lexi nih ya, harusnya SSB itu menjadi training center paling utama sepak bola Indonesia. Kenapa? Ya kan pasti teman-teman akan nanya ke Lexi. Kenapa Lex? Kok bisa sih? Lexi mengatakan bahwasanya SSB. Yang pertama, kita punya jumlah SSB berapa teman-teman di seluruh Indonesia? Lexi aja berteman nih ya. Kalau misalnya mayoritas dari IG-nya Lexi itu adalah sebentar. Ya, Lexi buka nih. Ada 943 yang Lexi follow dan mayoritas di sini isinya SSB. Minimal ada 500 SSB mungkin di yang Lexi follow ya. Artinya kita punya 500 SSB seluruh Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai training center untuk anak-anak kita. Satu, kita punya 500, itu modal utama. Yang kedua, ya, SSB itu bersentuhan langsung dengan talenta-talenta sepak bola Indonesia. Talenta nggak bisa diwujudkan dari usia atas.
Talenta baru bisa muncul nanti jika mereka dibentuk dari bawah, dari usia dini. Grassroots, akar rumput. Kadang-kadang kita dengan istilah-istilah ini ya, kejebak sendiri, kita nggak ngerti gitu maksudnya apa. Contoh kayak SSB, sekolah sepak bola gitu ya. Kita nyebut sekolah seakan-akan anak untuk belajar bola. Bukan. Ya, berlatih sepak bola itu bahasa paling tepat. Ya. Karena mereka latihan di sana. Nanti mereka praktekkan latihannya pada saat pertandingan. Kalau cuma belajar nggak perlu bertanding. Belajar aja bisa. Tapi anak-anak kita bertanding, anak-anak kita bermain. Enjoy, fun sama teman-temannya. Artinya mereka berlatih untuk main bola, berlatih untuk bekerja sama, ya, berlatih untuk bersosialisasi. Sehingga nanti mereka dengan latihan itu meyakinkan mereka apakah mereka mau lanjut main bola atau tidak. Makanya Lexi bilang SSB itu penting. Tadi yang pertama kita punya 500, yang kedua kita bersentuhan langsung dengan talenta muda, calon pemain bintang, calon pemain masa depan Indonesia. Kalau di SSB gagal memberikan keyakinan kepada setiap anak untuk bermain sepak bola, maka yang kita dapat nanti hanya tidak terlalu banyak pemain yang memiliki passion sepak bola. Ya, itu yang kedua. Karena SSB sangat berdekatan dengan calon pemain bola kita. Nah, tapi ada hal yang ketiga nih. Hal ketiga yang menjadi bukan tapi ya. Cuma permasalahannya, pertanyaan besarnya adalah apakah setiap SSB yang ada di Indonesia dari 500 tadi misalnya memiliki fasilitas latihan yang memadai? Nah, itu ya. Tadi dua modal utama udah disebutkan ya. Karena kita punya 500 SSB, kita bersentuhan langsung dengan calon-calon pemain masa depan. Tapi problemnya SSB itu, apakah mereka memiliki fasilitas yang memadai untuk melatih anak-anak kita? Ini problemnya. Yang memadai itu seperti apa? Apakah tempat latihannya memadai? Karena banyak yang saya lihat tempat latihannya mereka itu bisa dibilang tidak layak untuk dijadikan tempat latihan. Berlumpur, ada rumput, ada tanah semua. Ada yang bagus juga memang, yang rumput semua, ada yang sintetis. Bagi yang sudah bagus, good. Bagi yang tempat latihannya, sarana latihan terutama lapangannya kurang bagus, ayo dong, bisnis SSB boleh. Tapi tolong difikirkan yang paling utama adalah bagaimana cara anak-anak ini bisa nyaman dan aman berlatih sepak bola. Begitu mereka nggak nyaman, mereka ngerasa nggak aman, mereka berhenti main sepak bola. Tapi begitu fasilitas memadai, mereka akan senang untuk bermain sepak bola. Ini baru urusan lapangan, tapi itu yang paling penting. Ya, karena mungkin biaya yang paling besar dari sebuah SSB adalah penyediaan lapangan. Benar nggak? Siapa nih pemilik SSB? Nah, biaya yang paling besar apa? Pelatih, lapangan, atau apa? Membeli tempat latihan, lapangan, butuh tanah, dan lain-lain gitu ya. Tapi itu yang kita harus pikirkan. Ya. Satu, lapangan. Nah, yang problemnya lagi peralatan. Apakah kita punya peralatan yang memadai di setiap SSB? Atau peralatan SSB itu semuanya standarnya beda-beda? Nah, ini juga jadi satu problem tersendiri, teman-teman. Ya, jadi fasilitas di SSB itu harus disesuaikan. Harus standar nasional Indonesia. Kalau helm punya standar, kalau makanan punya standar, kalau nih gadget-gadget punya standar SNI. Kenapa SSB nggak punya SNI-nya? Sebuah SSB harus ada SNI-nya dong. Ya, itu harus difikirkan. Korelasinya nanti ke PSSI, peranan PSSI di sana. Ya, sebagai pengayomnya klub dan pengayomnya SSB tentunya. Makanya di setiap ada SSB itu ada logo PSSI-nya harusnya. Di-approve atau direstui oleh PSSI keberadaan SSB. Itu penting. Ya, jadi teman-teman menurut Lexi, training center yang paling utama itu harus adanya di SSB. Yang ketiga, klub. Bener nggak? Klub. Ada berapa klub di Indonesia? Klub sepak bola yang udah profesional?
Liga 1, Liga 2, Liga 3. Apakah punya fasilitas latihan yang memadai enggak? Atau masih nebeng sana sini? Sudah sepantasnya klub itu memiliki pusat pelatihan yang bagus atau training center yang bagus. Ya, bikin pembinaan dong klub-klub itu. Jangan hanya pengen cari sponsor. Jangan hanya pengen ngangkat piala, cari nama, nanti dijual untuk masuk ke politik. Jangan cuma begitu. Ya, apalagi sekarang banyak konten kreator atau YouTuber atau ya anak-anak muda sekarang yang punya duit, ya Raffi Ahmad dan lain-lain tuh kawan-kawan, pada beli klub sepak bola. Ya, jangan klub itu harus memiliki training center yang sangat memadai, dan harus standarnya bukan SNI lagi tapi standar FIFA. Ya. Jadi klub sepak bola menurut Lexi, SSB tadi boleh, SNI, tapi yang namanya klub sepak bola harus standar FIFA. Kalau SSB ada yang bisa standar FIFA, lebih bagus lagi. Lexi dukung abis ya. Tapi klub sepak bola Indonesia yang kalau mau main di Liga 1, Liga 2, Liga 3, sepertinya harus diwajibkan punya training center. Maksud training center ini bukan cuma lapangan pertandingan ya, tapi mereka punya fasilitas pelatihan yang sangat bagus. Contoh apa, gymnya lah, kolam renang misalnya, atau misalnya ada sesi psikologinya juga, ada apa lagi ya, yang lain-lainnya lah, standar FIFA seperti apa. Nah, sehingga kita punya klub sepak bola sehingga kita punya training center bukan hanya 5, bukan hanya 3, tapi punya banyak sekali training center. Tapi semua harus ada standarnya. Nah, tinggal pertanyaannya, tadi udah kan, training center di rumah, training center di SSB, training center di klub sepak bola. Tinggal sekarang bagaimana kalau kalau timnas mau ada pemusatan pelatihan. Timnas tinggal pilih kalau perlu main di fasilitas SSB yang punya standar FIFA, bisa. Tinggal pilih harusnya tim nasional. Gak usah pusing Coach Sintayong, gak usah pusing siapapun. Tinggal pilih. Ya, mau training yang terpusat, gak mau ada gangguan, bisa ke training centernya SSB yang qualified. Misalnya apa, di Senayan. Di sana ada Asiop punya training center juga di Sentul. Boleh. Atau ke Safin Pati, yang di Pati, boleh. Atau mau agak mentereng dikit ke Bali sana, banyak tuh. Ada juga kalau nggak salah punya Bali United ya. Tim nasional harusnya tinggal dapat support aja dari ekosistem sepak bola Indonesia untuk latihan. PSSI juga bisa melakukan training center sekalian untuk mendapatkan lawan tanding, pergi ke training centernya klub kalau memang udah ada. Setahu Lexi, Persib tuh bangun training center loh. Ya, jadi tim nasional kalau mau pemusatan latihan boleh tuh kolaborasi sama Persib Bandung. Ya, kolaborasi Persib Bandung, latihan di sana sekalian dapat lawan tanding. Di Bandung banyak tim hebat. Ya. Nah, jadi kita itu hobi banget memberikan solusi, tapi solusinya ini sifatnya hanya bombastis saja, tidak mengakar. Nah, kalau Lexi bilang, ayo bareng-bareng mulai, memang ini pekerjaan besar ya. Ya Lexi apalah Lexi gitu ya. Tapi selalu 4 hal ini akan selalu Lexi, pendekatannya selalu ke 4 hal ini. Apa peranan orang tua, apa peranan SSB, apa peranan klub, dan apa peranan PSSI. Ya, kita jangan bahas terus PSSI-nya, biarkan mereka bekerja lah ya. Kalau ada yang nggak beres tinggal dikritik, tinggal ketemu, ya ngobrol, diskusi, gitu ya. Kalau mereka nggak bergerak, PSSI nggak bergerak, ya kita kan masih ada ekosistem yang lainnya. Orang tua masih ada, SSB masih ada, klub masih ada. Siapa tahu dengan kita bergerak nih di level grassroots di bawah, PSSI itu bisa terbuka hatinya, gitu ya. Nah, satu lagi nih ya, yang berkaitan sama SSB, berkaitan sama klub, berkaitan sama orang tua ya. Turnamen.
buat penyelenggara turnamen, buat penyelenggara liga-liga anak-anak. Yang Luis Seleksi bilang tuh Indonesian Junior Soccer League, Indonesian Junior League, CSL Champions Soccer League, ada lagi tuh Top Score, macem-macem lah liga dan turnamen, ya, one day turnamen di Indonesia. Please dong, kalau bikin turnamen, bikin liga, jadikan itu sebagai training center juga buat anak-anak kita. Ya. Kenapa Lexi nggak suka tarkaman? Karena kualitas lapangannya jelek. Itu bukan soal permainannya, kualitas lapangannya biasanya jelek. Nah, buat semua penyelenggara turnamen atau liga, bikin salah satu hal yang paling penting adalah tempat pertandingannya. Ya, lapangan pertandingannya harus memadai. Tidak perlu standar FIFA banget. Tapi memadai, bola bisa jalan, ada rumputnya, nyaman buat nendang, nyaman buat lari, aman buat anak-anak. Itu sudah suatu hal yang wajib. Ya. Minta tolong buat kepada semua penyelenggara, boleh kita cari keuntungan dari event yang kita selenggarakan. Tapi yang kita pikirkan haruslah bagaimana masa depan anak-anak ini. Dengan lapangan yang memadai atau lapangan yang layak pakai atau lapangan yang baik, pola latihan mereka dapat dipraktekkan dengan sangat maksimal. Pertandingan akan lebih maksimal, lebih menarik karena bola-bola bisa jalan mengalir normal tanpa gangguan. Ini anak-anak ya. Kalau kita orang dewasa mungkin ketemu lapangan agak sedikit kurang baik, kita bisa beradaptasi, merubah cara main. Tapi anak-anak itu harus kita bawa mereka ke cara main yang mereka latih. Ya, sehingga apa? Coba perhatikan tarkam seperti yang Lexi pernah bilang, atau orang yang main di lapangan yang kurang bagus, mereka main direct langsung ke depan. Supaya bikin kemelut di depan gawang, untung-untungan gol. Makanya mereka butuh pemain-pemain SSB itu butuh pemain-pemain yang udah jadi semua. Karena main individu semua. Tetapi kalau lapangannya bagus, ya, tim-tim yang tidak dilengkapi dengan pemain-pemain yang bagus-bagus, yang masih melatih kerjasama, ya, mengandalkan build up, mereka bisa mempraktekkannya, gitu. Sehingga kerjasama timnya bisa mengimbangi kemampuan skill individu-individu yang dimiliki oleh tim lainnya. Nah, gitu maksudnya. Ya, itu tambahan aja sih buat penyelenggara pertandingan atau liga dan event turnamen anak-anak. Ya, mungkin itu aja dari Lexi teman-teman. Sekali lagi, ya, udahlah, nggak usah ngomongin training center. Ya, bolehlah pemerintah kalau punya dana, kalau punya uang, PSSI cari sponsor, dan kemungkinan kita punya banyak sekali sponsor, bangunlah. Boleh tuh, bangun. Tapi yang lebih penting adalah yang fundamental, bagaimana caranya membuat training center dari usia dini. Dari keluarga, di rumah ada training center kecil-kecilan gitu ya. Yang kedua di SSB, itu yang paling penting. SSB harus SNI gitu ya. Dia punya fasilitas latihannya. Gitu juga coach-coachnya tentunya. Yang ketiga, klub sepak bola itu udah wajib. Dan terakhir PSSI ya, kalau mau bangun yang sifatnya terpusat ya, untuk gagah-gagahan, boleh-boleh saja dibangun. Tapi teman-teman bayangkan, kita punya area yang sangat besar. Indonesia luas banget. Kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak. Harusnya potensi pemain sepak bola tuh gak usah khawatir. Banyak. Kita punya SSB yang menyentuh anak-anak ini juga banyak. Kita punya klub sepak bola di dunia ini juga termasuk banyak. Ya. Seandainya semua memiliki training center yang baik, maka itu menjadi modal besar kita untuk menjadi atau membuat ekosistem sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, ini PR bersama. Ayo kita jalankan peran kita masing-masing. Dan kita harus yakin, pasti bisa Indonesia akan menjadi negara sepak bola yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu di
kick the ball selanjutnya. See you guys.